Kalau kita tidak menggunakan bahasa Yunani, itu jatuh kepada penistaan. Sekarang kita baca Alkitab bahasa Indonesia. Jangan Itu bahasa penistaan. Oke. Itu penistaan. Itu penistaan. Bentar, Itu penistaan. saya akan bacakan. Lihatlah. Kalau saya mengatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk, Anda mau nggak? Bentar, ini kita baca apa yang tertulis karena Alkitab ini adalah kitab suci. Inilah bukti bahwa agama Kristen itu secara lembaga menista agama Islam. Inilah buktinya. Berarti Alkitab kami ini salah dong menurut orang abang? Bukan salah lagi. Enggak. Itu penistaan. Kita bahas dulu. Enggak, dengar. Penistaan. Kita bahas dulu. Baca dulu dalam bahasa kitabnya bahasa Indonesia LAI. Oke, aku bacakan ya. Ya, silakan Anda baca buku penipuan ini, silakan. Ini buku penipuan ya, penipuan. Jangan ini. Gitu, Bang. Ini buku itu fakta. Laporkan saya. Ini penipuan, ini penistaan. Enggak, saya tidak perlu. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Ya, silakan Anda bacakan buku penipuan ini. Ini buku penipuan, silakan. Oke, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan anak setan. Kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Berarti status orang Kristen menjadi anak-anak Allah adalah anak setan. Oke, karunia Bapa. Oke. Anak setan. Gak boleh gitu, Bang. Ini yang tertulis. Ya makanya jangan kau pakai nama Tuhan saya di situ. Ini yang tertulis. Jangan kau pakai. Ya artinya kau disesatkan pakai nama Tuhan saya dari agamamu. Berarti agamamu itu menyesatkan kamu. Kita lanjut lagi. Silakan. Tadi pagi kan sebenarnya gini. Kita nggak usah pakai otot ya, pakai otak aja. Enggak, justru karena saya pakai otak, tidak mungkin Tuhan saya punya anak. Kalian itu anak-anak setan. Oke. Kemarin, bentar bang, kita sebelum melanjutkan, kemarin aku bukan lari ya bang, tapi jaringanku lelek. Kabur. Iya kabur, sama aja itu. Oke bang. Oke. Lanjutkan. Coba kita buka tentang hamba ya, hamba Allah. Hamba apa yang kamu bilang kemarin? Galatia 4 nomor 7. Oke, aku buka ya bang. Ya. Galatia 4. Silakan. Galatia 4. Nomor 7. Ya, nanti kamu baca langsung nanti kamu baca nomor 2-nya ya dari 1 Yohanes 3 itu ya. Kau baca nomor 2-nya ya supaya kau sadar bahwa kau itu Tuhan. Enggak. Baca nomor 2-nya nanti di 1 Yohanes 3 itu supaya kau paham bahwa kamu itu sehakikat dengan Tuhanmu. Tidak. Coba baca. Kita baca Roma ya. Kita buka Roma. Kau nyapa lari ke situ. Yang kau baca tadi itu 1 Yohanes 3. Dengar. Kubacakan. Iya, kubacakan. Anda dengarkan. Jangan kau bawa dulu surat Paulus, karena saya tahu Paulus itu mendapatkan bisikan dari Kristus padang gurun. Ini 1 Yohanes 3 nomor 2 kubacakan samamu ya, Dek. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Kristus itu keadaan yang sebenarnya apa? Tuhan atau manusia? Jawab. Biar saya buktikan bahwa Kristen itu sehakikat dengan sembahannya. Silakan. Kalau sembahanmu itu setan, berarti kamu setan. Kalau sembahanmu itu manusia, berarti kamu manusia. Kalau sembahanmu itu adalah Kristus, berarti kamu Kristus. Kalau sembahanmu itu adalah cumi-cumi, berarti kamu juga cumi-cumi. Silakan Anda jawab. Ya, silakan di Ando dibuka mute-nya, Dek. Kalau bisa mendengarkan juga, jangan ngomong terus. Silakan mikrofon. Silakan kamu jawab. Kitabmu mengatakan kamu sehakikat dengan sembahanmu. Silakan. Oke, gini loh bang. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan supaya kita berikan edukasi. Tuhanmu yang Kristus itu manusia atau bukan? Itu nggak penting, yang penting itu bang sekarang topiknya apa? Anak-anak Allah yang bilang tadi. Topiknya jangan lari-lari lah. Jadi kita ini sudah jelas ini. Aku mau tahu kau itu anak Tuhan atau anak setan.
Oke. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Silakan. Bentar, kita baca dulu Galatia 3 ayat 26. Oke? Ya, nanti kau baca ayat 27-nya ya, Dek. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Baca nomor 27. 27-nya, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mampus. Berarti jadi kalian juga adalah Kristus. Bukan. Nomor 27-nya menyatakan sama. Nomor 27-nya itu mengatakan sebab kamu juga adalah anak memakai Kristus. Baca lagi. Oke, aku sanggah omongan abang ya. Abang bilang baca nomor 27 Kristus ya kan? Ya, 27-nya. Enggak. Kamu sehakikat dengan Kristus. Apa yang abang bilang? Abang bilang tadi aku sehakikat dengan Kristus. Oke, saya tanya. Anak Allah. Oke, kita baca. Kita baca sekarang Roma 6 ayat 17. Oke, silakan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati dan telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke. Baca nomor 17-nya. Jadi begini, dilanjutkan dari ayat 22-nya. Kenapa kamu nggak mau baca? Dengar. Ini kan dari 18 juga dibaca. Iya, baca. Kita baca ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya yaitu hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang telah dimerdekakan, dia bukan lagi menjadi hamba dosa. Nah, kamu dimerdekakan dari apa? Sekarang kamu dimerdekakan dari apa? Pertanyaan saya, dengarkan. Kamu dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan melalui Yesus Kristus. Iya, dimerdekakan dari apa? Kau dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Oh, jadi kamu sudah bebas. Jadi dosa. kamu sudah bebas nih ceritanya. Jadi kamu sudah bebas, tidak ada lagi kena dosa. Sudah. Oke, pantas aja kamu sama seperti setan. Makanya kamu itu tidak lagi Tetapi dikatakan pada ayat 22 sekarang ayat 18 sekarang kamu menjadi hamba kebenaran dalam arti hamba kebenaran melakukan yang benar apa yang diajarkan Yesus Kristus. Oke, baik. Apa lagi mau abang sanggah? Makanya dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan kamu boleh enggak kamu itu jangan bicara sendiri. Boleh enggak kau jangan bicara sendiri? Anak-anak Allah. Bolehkah kau enggak bicara sendiri? Kau ngomong kau sanggah sendiri bicaramu. Kau sadar enggak itu kau kayak orang gila? Hah? Kau baca dalil, kau terjemahkan sendiri, habis itu kau tafsirkan sendiri, habis kau bicara sendiri, habis kau jawab sendiri, kau tanggapi sendiri. Kau tidak izinkan lawan bicaramu untuk berbicara. Enggak, abang dari tadi meleset aja. Kok meleset? Saya mengatakan kepada saudara, Anda itu diajarkan untuk sehakikat dengan sembahan saudara. Tidak. Sekarang saya tanya, anggota TNI apakah TNI? Tidak, itu tidak nyambung sekarang. Aku tanya dulu, makanya jangan kau bicara sendiri. Saya tanya dulu. Abang membalik-balikkan fakta. Anggota TNI apakah TNI? Ku tanya dulu. Tidak perlu itu. Yang sekarang tentang anak. Jawab aja, Adik, jawab aja. Tidak anggota perlu, TNI apakah? Anggota TNI apakah TNI? Anggota Polri apakah Polri? Ku tanya dulu, Dek. Itu enggak ada polisi di sini. Enggak penting. Anggota Satpam apakah Satpam? Enggak, sekarang membahas tentang anggota masyarakat apakah masyarakat? Udah bang, kupikirnya berkualitas, ternyata menyeret kemana? Karena di dalam dalil 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Pertanyaan saya, anggota Kristus apakah Kristus? Ayo. Anggota TNI apakah TNI? Anggota Kristus apakah Kristus? Ayo, saya mau ajarin samamu. Kenapa Kristen ini sombong seperti setan? Karena orang-orang Kristen tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka menganggap diri mereka semuanya adalah Tuhan. Anggota TNI apakah TNI? Anggota TNI apakah TNI? Anggota Satpam apakah Satpam?
Kamu jangan gila permanen. Kamu ku ajak untuk waras. Kamu tadi membawa 1 Yohanes 3 nomor 1 kan? Kenapa tidak berani membaca nomor 2-nya? Berani nggak kau baca nomor 2-nya? Berani. Apa yang silakan. takutnya? Ya silakan kau baca. Silakan kau baca. Silakan. Tenang, santai aja bang. Ya saya sangat santai. Iya, makanya aku bersyukurnya ada channel ini. Jadi orang Kristen silakan. semakin belajar. Iya, karena selama ini memang tidak pernah belajar. Silakan. Iya, makanya 1 Yohanes 3 nomor 2. Silakan. Ada channel ini. Baca, nggak usah banyak bicara. Silakan. Tuhan mana yang kau puji ini? Silakan. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak setan. Ternyata apa keadaan kita kelak? Tetapi akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, Kristus itu apa? Tuhan atau manusia? Jadi begini bang. Jadi begini nasib Kristen. Di mana-mana ditampar Bible. Saya tanya samamu, keadaan yang sebenarnya Kristusmu itu Tuhan atau manusia? Jawab. Tuhan. Bingung. Tuhan. Tuhan. Berarti kamu juga Tuhan. Nggak kayak gitu konsepnya bang. Dalilnya jelas. Kita akan melihat Kristus sebab kita akan sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sesungguhnya. Keadaan Kristus yang sesungguhnya adalah Tuhan. Berarti kamu akan sama seperti Dia. Kamu juga tidak. apa? Oh tidak lagi. Bukan, dalilnya bukan mengatakan sama. Kamu baca Tidak. ulang. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang. Dengar ya bang. Aku bisa bantah argumen abang itu. Kamu bantah argumenku, kau bantah dalil. Dalilmu yang kau bantah, jangan saya. Abang membaca Alkitab comot-comot tapi tak tahu apa. Kau yang comot loncat dari 1 Yohanes ke Roma, dari Roma ke Galatia, kamu yang loncat. Sekarang saya tanya, dengarkan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya Kristusmu itu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, berarti kamu akan sama seperti Dia. Dengar. Dalilnya jelas mengatakan seperti itu. Jelas bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Dia. Sebab Dia akan memperlihatkan keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Dia. Kalau Dia Tuhan, maka kita akan sama seperti Dia. Anda mengatakan Dia Tuhan, maka selamat, Anda juga adalah Tuhan. Makanya Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan, karena Kristen itu mengaku dan merasa diri mereka itu adalah Tuhan. Selamat. Hai Tuhan Ando. Hai Tuhan Ando. Tuhan Ando. Makanya konsep yang benar itu Kristus itu manusia. Kalau Dia manusia baru betul kamu sama seperti Dia manusia. Tapi karena kau melantik manusia menjadi Tuhan, kau pun ikut terseret menjadi Tuhan. Tuhan Ando. Sini dong. Maaf bang, aku lagi sakit gigi. Tuhan sakit gigi. Kita main bola yuk. Maaf bang, pantat Ando bisulan. Tuhan bisulan. Jadi kalau setan itu tidak mau menyembah Tuhan karena dia tidak mau kemudian tunduk kepada Adam, Kristen jauh lebih hebat. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Lebih hebat kemudian Kristen itu daripada iblis. Kenapa? Karena mereka sudah mengatakan diri mereka setara dengan Tuhannya sendiri.
Kalau iblis, ya itu hanya fitnah. Iblis tidak pernah mau menyatakan dirinya kepada Tuhan. Iblis cuma tidak mau sujud menghormat kepada manusia, bukan mau Mana menyatakan dalilnya? dirinya. Al-Quran saya mengatakan itu. Ini kita bahas Alkitab. Oh, nah sekarang ada nggak di dalam kitab setan menyamai Tuhan? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Ya Bang bertanya mana dalilnya coba. Loh, makanya saya katakan Kristen itu lebih setan daripada setan. Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau setan itu tidak mau menyamai dirinya dengan Tuhannya, sedangkan Kristen sudah menyamai dirinya dengan Tuhannya sendiri. Dalilnya jelas. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kutanya, anggota satpam apakah satpam? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Anggota TNI apakah TNI? Nah, anggota TNI adalah TNI, anggota Jadi Polri adalah ini ya, Polri. Bang. Konsep pemahaman teologi Di dalam itu konsep adalah... agamamu 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Anggota Kristus adalah Kristus. Anggota TNI adalah TNI. Anggota Polri adalah Polri, anggota Satpam adalah Satpam. Kristen adalah anggota Kristus, maka Kristen adalah Kristus. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah di atas muka bumi ini yang mengaku Kristus? Islam atau Kristen? Aliteng. Sederhana kalau Anda mau waras, kecuali kalau Anda mau gila permanen ya silakan. Tapi begini Bang, ya. Silakan. Begini, jadi percumanya aku menjelaskan panjang lebar, tapi abang itu tidak menerima, ya. Silakan Anda jelaskan, silakan. Anda jelaskan bagaimana Anda bisa mengatakan anggota TNI bukan TNI. Jelaskan pada saya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan anggota Kristus bukan Kristus? Ya jelaskan bagaimana anggota Kristus bukan Kristus, silakan. Kita sekarang membahas apa? Membahas Alkitab atau membahas TNI? Kristus ku bilang, bahas siapa? Silakan. Jadi seperti ini Bang, tadi kan sudah saya bacakan dalam Galatia 3:26, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia disebut anak-anak Allah. Baca 27-nya. Baca Bang lah. Oke. Loh, tadi kamu sudah baca. Baru. Kristen yang sudah dibaptis akan memakai pakaian Kristus. Ayo. Abang tahu nggak apa artinya itu? TNI yang sudah dilantik menjadi TNI akan menggunakan pakaian TNI. Apabila dia bukan TNI menggunakan pakaian TNI, maka dia TNI gadungan. Kalau Anda bukan Kristus memakai pakaian Kristus, berarti Anda Kristus gadungan. Anda baca Galatia 3 nomor 27 itu. Baca. Berani nggak Anda baca? Oke. 3:27. Ikuti ya, aja. silakan. Harus, Anda kan mau belajar di sini. Pendeta mana mau ajarkan yang kayak gini? Lari dong jemaat. Silakan. Oke. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan apa? Mengenakan Kristus. Audeo dalam bahasa Yunani itu memakai Kristus. Anda kalau memakai Kristus atau Anda adalah Kristus, berarti palsu enggak atau asli Anda ini Kristus? Oke, berarti abang menganggap kami sama dengan Kristus, oke? Saya akan. Lah iya kan memang di situ dalilnya, Cak Ayu. Makanya kamu itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi adalah Kristus. Begitu cara belajarnya. Tidak, buktinya. Kok tidak pula? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, telah memakai Kristus. Tidak Bang, tidak. Buktinya apa? Ketika orang percaya sampai ke dalam kerajaan Allah, mereka memuji Tuhan. Ya, Tuhan yang mana yang kau puji? Dengarlah, bacalah dalam Wahyu 7 ayat 10. Apa? Wahyu Apa yang diterangkan 7 di ayat 10. Iya, apa yang diterangkan di sana? Dan dengan suaranya mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Siapa anak domba ini adalah Kristus. Nah, kalian akan duduk,
kalian juga akan duduk sama dengan mereka. Memang iya. Nah, Sambil berkata, berarti kamu sehakikat. amin, puji-pujian, Kamu sehakikat. kemuliaan dan hikmat Berarti dan kamu sukses sehakikat. dan hormat. Karena kamu juga duduk di atas tahta Bapa. Dan Ayo. kami tugasnya di sana memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana cerita? Coba kamu baca ya Wahyu 3 nomor 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti kamu duduk di atas tahta bersama dengan Yesus, bersama Memang dengan betul. Bapa. Memang Sekarang betul. pertanyaan saya, apakah Yesus ketika di tahta masih memuji Bapa? Tidak. Karena dialah yang menerima pujian itu, bukan dia yang memuji, tapi dialah yang menerima. Makanya kamu duduk pada 10 dan ayat yang kedua. kamu duduk di atas tahta Bapa. Berarti kamu setara dengan Bapa. Setara tapi bukan secara ilahi. Iya, Ketawa setara dalam tapi tidak. kebodohan. Ya kamu yang lol. Di situ di dalam kitabmu diajarkan kemudian kamu adalah anggota Kristus. Kamu bukan lagi hamba. Kamu sehakikat dengan Bapakmu. Ketika Tuhanmu datang kemudian dalam bentuk yang aslinya, kau akan serupa dengan Dia dan kau memakaikan juga pengenakan pakaian Kristus. Itu dalil. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, kau pun itu adalah orang-orang yang diurapi. Sama seperti Yesus, kamu orang diurapi. Dan kamu juga adalah anggota Kristus. Anggota Kristus ya Kristus. Ternyata beban juga kalau menjelaskan ini sama orang yang percaya, Bang. Jadi bukan yaudah. beban. Sekarang begini. Kita buktikan. Kenapa Kristen itu bukan hamba Tuhan lagi? Tanya dulu samamu. Karena siapa yang bilang bukan hamba Tuhan? Galatia 4 nomor 7. Oke, kita buka ya. Kita buka lagi. Galatia 4 ya. ayat 7. Yo Puput. Oke. Mau lari kemana ente? Oke. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris. Oke. Mantap kali, Bah. Oke, itulah kami mantapnya orang Kristen. Oke. Coba itu dia. Harus kamu akui itu dong. Makanya jangan kau sembunyikan identitasmu. Kau harus sombong. Kami memang ya, kami memang Tuhan. Kalian Tuhan, kalian bukan hamba. Kami ini adalah anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Itu Anda harus akui dong. Jangan kau mau, jangan kau malu-malu, jangan setengah-setengah. Ayat 13. Oke, bisa aku baca? Galatia 1-nya dulu, Galatia 5 nomor 1 dulu kau baca. Enggak, baca dulu. Baca dulu di situ. Kristen. Jangan loncat-loncat, jangan kau comot data selanjutnya. Nomor 1-nya dulu, Galatia 5 nomor 1. Bilangnya tadi. Baca dulu. Baca dulu. Orang Kristen sudah menjadi Tuhan, makanya sombong. Ya memang kan dalilnya. Kan dalilnya begitu. Kamu baca dulu Galatia 5 nomor 1. Baca coba. Berani enggak baca? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dari Abang lucu, abang nyuruh aku membaca tapi abang ribut. Kamu dimerdekakan dari? Iya, abang ribut. Jadi aku membaca jadi tegang. Baca. Saya kan bertanya. Kamu dimerdekakan dari, terus baca terus. Galatia 5 nomor 1 baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dari dosa. Bukan, nenekmu kiper. Mana ada kayak gitu dalilnya di situ? Inilah kamu. Mentang-mentang kau sudah Tuhan, kau seenak saja berfirman. Tidak ada firman di situ begitu. Kau bikin firman baru lagi. Ayat selanjutnya, ayat selanjutnya. Galatia 1 tuntaskan dulu. Galatia 5 nomor 1 tuntaskan. Nah. Tadi abang bilang dimerdekakan dari. Kita jawab ya. Silakan. Kita jawab. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara. Nomor 1-nya selesaikan dulu. Cakangku. Jangan kau nipu. Jangan mentang-mentang kau Tuhan. Jangan mentang-mentang kamu ini Tuhan. Seenak perut berfirman. Silakan.
Kita ikuti ya. Oke. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Itu apa? Itu apa larangan? Itu larangan apa Paulus? Paulus melarang Anda menjadi hamba. Hamba dosa. Mana di situ hamba dosa, kucu? Jangan mentang-mentang kau Tuhan. Jangan mentang-mentang kamu Tuhan. Kamu berfirman seenak perutmu. Tuhan Ando, jangan, saudara, jangan kamu mentang-mentang Tuhan. Kau seenaknya berfirman di sini. Kau harus bikin konsili dulu baru berfirman dong. Sepakat dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Telepon bom-bom, Tuhan bom-bom, ini ada ini. Bagaimana ini? Kita di sini hamba Tuhan atau hamba dosa? Ayo. Ini dikatakan Kristus sungguh-sungguh kita semua sungguh-sungguh sudah merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk penghambaan. Makanya dikatakan begini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna begini. Tuh buktinya. Itu buktinya. Tuhan mengajarkan Abraham dan keturunannya untuk bersunat. Tapi karena kalian sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan, kalian tidak mau lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Begitu Tuhan Ando. Tuhan Ando kok panuan? Paham sampai sini? Tuhan? Halo? Tuhan Ando paham? Bisa nggak? Jangan kau berfirman sendiri. Kau komunikasi dulu. Galatia 5 ayat 13 ini. Baca. Oke? Baca. Pelan-pelan tapi dengar. Sebelum kamu baca dengarkan saya. Sebelum kamu baca dengarkan. Kau baca kata per kata dan kau telusuri Galatia 5:13 itu pakai otakmu ya. Oke. Janji? Oke, silakan. Dengar. Aku baca ayat 13 karena menjawab dari manakah dimerdekakan. Dan silakan. Justru itu menguatkan. Lanjut. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Karena Kristus, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itu. Pas kan? Betul nggak? Melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Betul orang yang telah dimerdekakan ditugaskan untuk hidup di dalam kasih sebagai tanda ketaatan menjadi hamba Allah. Itu artinya meskipun dengar di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Betul nggak? Betul. Berarti kamu ini adalah orang-orang merdeka kan? Iya. Tetapi kalau kamu sudah merdeka, jangan gunakan kesempatan itu hidup di dalam dosa. Itu berarti perintah Tuhan agar kami yang telah dimerdekakan untuk tidak hidup dalam dosa. Itu artinya, Bang. Iya. Jadi merdeka dari apa ceritanya ini? Kau merdeka dari apa? Yang abang bilang, ngerti nggak abang apa yang abang bilang? Saya mengerti. Kamu itu bebas dari apa? Kamu bebas dari mana? Kamu dari itu dosa. Jadi maknanya gini, gantian. Maknanya begini. Kamu itu sudah dibebaskan. Mau ngapain aja boleh. Siapa bilang? Kan itu dalilnya. Tapi jangan salah guna. Dengarkan saya. Untuk berbuat dosa. Dengarkan saya. Arti dari ayat ini adalah kamu ini sudah merdeka, teman-teman. Kalian bukan bang, sayurnya jelas. Aku pikirnya tinggi. Tunggu. Jangan menangis dulu anak Tuhan. Tuhan Ando jangan nangis dulu. Di situ dikatakan kamu ini sudah merdeka. Tapi jangan kau manfaatkan kemerdekaanmu ini hidup dalam dosa. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, ya kamu seenaknya saja hidup di dalam dosa. Jangan. Kalau dia hidup di dalam dosa, silakan aja.
Silakan kau hidup dalam dosa, kau tidak akan kena hukum. Kenapa? Karena kamu itu sudah merdeka. Tapi jangan mentang-mentang kau sudah merdeka, kamu sepuas-puasnya. Jangan juga begitu dong. Mentang-mentang kau sudah merdeka, kau seenaknya aja di dalam dosa. Jangan. Tahan tanganlah sedikit, tapi melakukan dosa pelan-pelan, tipis-tipis boleh lah. Abang itu maksudnya, kacau itu maksudnya, itu maksudnya. Dosa itu artinya, Bang. Maksudnya kamu itu apa bedanya dengan saya? Apa bedanya dengan saya kalau begitu? Bedanya saya apa? Saya tidak boleh melakukan dosa. Kamu juga tidak boleh melakukan dosa. Lalu bedanya kau dengan saya? Saya ini hamba. Kamu itu orang merdeka. Nah, kamu merdeka dari apa? Merdeka melakukan apa saja. Abang nggak disebut hamba karena apa? Abang nggak percaya Yesus. Nenekmu kiper, saya ini hamba Tuhan. Tidak. Secara itu Abang tidak. Siapa bilang? Memang bukan hambanya Yesus. Kucelo, saya ini memang bukan hambanya Yesus karena Yesus itu bukan Tuhanku. Karena tapi kita membahas Alkitab, bukan membahas Al-Quran. Karena saya ini hambanya Allah. Saya ini hambanya Allah. Sama seperti Yesus. Yesus juga adalah hambanya Allah. Sekarang kita baca Alkitab, Bang, bukan baca Al-Quran. Kamu itu hambanya Kristus. Kamu itu hambanya Kristus. Kristus yang datang di padang gurun berupa makhluk roh, yang datang ngajarin Paulus Injil. Itu berbeda. Kalau Yesusnya anak Maria itu, kalau Yesusnya Maria itu sama seperti kami. Kami adalah hamba Allah. Yesus hamba Allah, sedangkan kamu bukan. Nah, sekarang di situ jelas dikatakan, saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Merdeka untuk melakukan apa saja. Coba saya buktikan di dalam Kolose 2, jelas sekali Paulus mengajarkan di sana kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apa saja. Apa yang dilarang oleh Tuhan, Paulus mengajarkan untuk memerdekakan Kristen untuk melakukan apa saja. Makanya Kristen itu hanya menjadikan kitab perjanjian lama itu sebagai aksesoris doang, gaya-gayaan doang untuk menipu lawan. Kau baca nomor 16-nya. Kau baca nomor 16-nya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bukan bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujud Kristus adalah, sedangkan yang aslinya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan tanpa alasan yang dibesar-besarkan dari oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh, dan yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan lagi jamah ini, jangan cicipi itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian yang hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan kehidupan duniawi. Ini Paulus sedang mendoktrin kalian bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah perintah-perintah manusia. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan makan itu. Itu kata Paulus, itu cuma perintah manusia. Jangan kau percaya, jangan lagi kau mau diatur tentang itu semua. Kamu sudah bebas. Makanya Paulus mengajarkan boleh makan apapun. Tak ada yang haram di Kristen. Semuanya boleh. Sekarang mau bukti. Tunjukkan satu dalil di Kristen apa yang haram. Satu aja. Yang haram itu, Bang. Apa? Jadi kalau di kami di Kristen, apa yang haram? Yang haram itu bukan apa yang masuk, nah, itu apa yang keluar. Yang keluar itu najis, bukan haram. Jangan kau samakan najis dengan haram. Sekarang pertanyaan saya, apa yang haram di Kristen? Adakah? Perbuatan dosa. Mana ada haram perbuatan dosa di Kristen? Mana dalil? Dalil. Kau dihantam oleh 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Anak-anakku yang kekasih, jangan lagi kau mau berdosa, tetapi kalau kau berdosa nggak apa-apa. Ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Salah.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tapi tahu nggak abang, sebenarnya secara tidak langsung abang telah memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nenekmu kiper. Bagi orang yang tidak berakal, iya betul. Kayak kamu nggak berakal. Iya, kamu pasti mengatakan itu. Sedangkan orang-orang yang berakal menertawakan kamu. Orang-orang berakal mengatakan ternyata Kristen ini bukan hamba Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan di gereja setiap minggu itu bukan sedang menghambakan diri kepada Tuhan, tapi menghambakan diri kepada makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tadi saya sudah katakan samamu. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yesus semuanya dibatalkan oleh Paulus. Lalu Paulus bikin aturan baru. Jadi apa yang kau lakukan hari Minggu itu, ibadah Natal itu, semuanya itu adalah perintah langsung dari Paulus itu sendiri. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Tolong tunjukkan satu perbuatan yang dikecam haram di Kristen. Ada nggak? Kenapa ulang coba? Tidak ada yang haram di agamamu itu. Bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram di Kristen itu. Semua dimerdekakan. Kamu adalah anak-anak merdeka. Kamu bukan lagi anak hamba. Kamu orang-orang merdeka. Kamu sendiri tadi membaca dalilnya di dalam Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Kamu nggak lagi hamba Tuhan. Kamu anak Tuhan. Jadi kamu sebagai anak Tuhan tidak lagi tunduk kepada perintah majikan. Kamu pewaris. Kutanya dulu samamu. Kalau Tuhanmu mati, yang mewarisi sifat ketuhanan siapa? Seperti ini bang, dengar. Saya ulang pertanyaannya. Kalau Tuhanmu mati, yang menjadi pewaris ketuhanan siapa? Tuhan kami nggak pernah mati. Yang masuk dalam kubur siapa? Sekarang begini bang, ya. Mama, inna belale. Matin Rono Tuhan Ando. Dengar bang, kamu jangan menyalahi kaidah di dalam Bibelmu. Tadi abang Bibelmu yang mengatakan itu. Bibelmu yang mengatakan itu. Kamu adalah pewaris Elohim. Jadi kalau Elohimmu datang dalam rupa manusia, mati 3 hari, pewarisnya kamu yang jadi Tuhan saat itu. Tidak kok. Kenapa tidak kok? Bukankah anak Tuhan itu adalah pewaris tahta Tuhan? Jadi seperti ini ya bang. Abang itu kan percuma dijelaskan gak bakalan ngerti karena abang tidak menghargai iman orang lain. Saudara, saya di dalam beragama, cerminan utama dalam beragama saya itu adalah akal. Bagaimana mungkin Anda ingin membuat saya mengerti hal-hal yang tidak masuk akal? Sedangkan kita disuruh baca Alkitab, abang mencampur-campurkan bahasa apa? Mengkabur-kaburkan maknanya. Apa yang saya kaburkan itu yang tertulis di situ. Tetapi kau memaknainya sesuai. Galatia 5 ayat 13. Coba ulang coba. Oke, saya baca. Pelan-pelan. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi dalilmu ini seibarat sama seperti engkau sudah berpesan kepada seorang anak ketika dia tinggal di rumah.
Di rumah ini kamu bebas ya. Kamu mau ngapain aja boleh. Nonton TV boleh, nonton ini boleh. Kau mau main bola dalam rumah boleh. Kau bebas. Kau mau ngapain aja. Kau merdeka di rumah ini. Tetapi meskipun demikian, kamu jangan juga melampaui batas dong, ya. Jangan kau buat kacau dalam rumah, kau bikin begini, kau begini dan seterusnya, ya. Jangan ya. Tapi kau bebas kok, kau bebas, kau merdeka, kau mau ngapain aja boleh, boleh. Kau mau makan kulkas, kau mau telan jendela pintu boleh. Tapi ya jangan juga yang berlebihan dong ya. Aku pergi dulu ya. Iya paman. Ketika kemudian orang punya rumah pulang, dia menemukan kamu telan kulkas. Kau kena hukum nggak? Oke pas. Kau kena hukum nggak? Pertanyaan saya, kau kena hukum nggak? Kena hukum. Gimana kau bisa kena hukum? Yang punya rumah sudah memerdekakan kamu, sudah membebaskan kamu mau ngapain aja. Cuman diminta, kamu kan manusia, kan tidak pantas kau telan kulkas meskipun kau sudah memerdekakan. Tapi dengar. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti menggauli sesamamu, sejenismu atau apapun itu boleh lah. Tapi jangan juga berlebihan lah. Makanya di gereja itu boleh sesama ini. Karena itu dalilnya kamu itu orang-orang merdeka. Tapi tahan-tahan juga, Cak Ayu. Jangan berlebihan, setengah aja yang masuk. Jangan full. Itu dalilnya dalam kitabmu di Galatia 5 nomor 13. Kalau you pakai otak memahami dalil tersebut. Oke. Tadi abang bilang bebas pelan-pelan gitu kan. Memang dosa ada rupanya kecil-kecil, ada rupanya dosa kecil-kecil. Coba. Kamu itu sebenarnya bukan lagi hamba dosa. Kamu itu karena tak ada lagi dosa di Kristen. Tadi saya sudah membacakan dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 1. Masih kurang apa, Cak Ayu? Tetapi dosa apapun yang kamu lakukan, ada Yesus sebagai pendamai dosa Kristen. Betul? Makanya abang Kristen itu sombong. Ya, abang belum Kristen itu sombongnya minta ampun. Kristen itu sombong, ponga, angku di atas muka bumi ini, berjalan seenak perutnya, makan semua makanan yang diharamkan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Enggak ya. Pemahaman yang salah itu sekarang pas. Oke, sekarang giliran kamu bicara, saya istirahat. Kamu jelaskan kepada saya hari ini juga, saat ini juga kami umat Islam mau tahu. Tolong kasih kami bukti yang bisa kami lihat di dalam hidup kekristenan Anda sebagai seorang Kristen, sebagai Tuhan. Bukti bahwa kalian itu menghambakan diri kepada Tuhan itu apa? Satu aja. Apa yang kalian lakukan dalam Kristen itu sebagai bukti kalau kalian itu hamba Tuhan? Silakan. Oke. Ayat 14 ya, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu itu teori-teori, Bung, itu teori. Saya minta Anda buktikan dalam hidup Kristen di Indonesia ini aja dulu. Di Indonesia yang kami lihat, yang kami bisa lihat, kalau ini kan jelas kami ke masjid ibadah menyembah kepada Tuhan kami. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru semesta alam. Itu bukti kami menghambakan diri kan. Nah sekarang di Kristen yang kami bisa lihat bahwa kalian menghambakan diri itu yang mana? Coba tunjukkan. Oke. Abang sadar enggak dengan rumah bang ini kan menyakiti iman orang Kristen? Kok menyakiti? Menyakiti, tapi bukan. Kami diam. Anda kami tadi tidak mau bertindak. Tadi Anda memuji daripada kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Tadi Anda memuji bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tadi dia memuji loh, teman-teman. Teman-teman tadi. Makanya kami diam. Abang kasih dia direm dulu mulutnya anak ini, direm dulu ini. Jangan berfirman terus dia mentang-mentang dia Tuhan. Tadi kamu memuji. Tadi kamu memuji. Tidak dengan sadar Anda sudah melakukan penginjilan, memberitakan tentang ketuhanan Yesus. Sekarang setelah Anda menemukan diri Anda ternyata keliru dalam beragama, Anda sekarang sudah nangis. Rom ini telah menyakiti kami, tetapi karena kami adalah anak-anak Tuhan yang harusnya sebagai Tuhan kau berdoalah, kau kutuklah yang ada di sini. Kau kan Tuhan. Tidak, kami tidak diajarkan seperti itu. Malah dibilang, ya kamu kan Tuhan. Berdoalah kepadanya. Kamu kan Tuhan. Tidak. Kamu Tuhan, kamu Tuhan. Jadi sekarang seperti itu ya Bang. Jadi sekarang kamu tunjukkan kepada saya.
Sekarang kau tunjukkan kepada saya bukti yang bisa kami lihat dengan mata kami bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan itu satu aja. Mana? Saya mau tahu. Saya mau tulis. Bilang kasihilah. Kasihilah apa? Kasihi itu ajaran Taurat, bukan ajaran Taurat. Kristen itu. Taurat. Iya. Sudah Di lama. mana? Di mana Kristen dapat ilmu kasih? Itu dari Taurat itu. Itu Sementara ajaran Kristus loh. ajaran Coba yang Kristen, Kristus coba bantu, lah. cari ayatnya. Ajaran Kristus lah. Itu adalah cakupan dari hukum para teolog Taurat. melihat abang masih setara kami aja, abang udah mencret. Oh, mencret. Oh, sombongnya Tuhan. Tuhan ini sombong kali. Kasih milik hukum Taurat. Aduh. Loh, coba kau tunjukkan kepada saya di mana perintah kasih, hukum utama dan terutama itu tercantum di mana? Silakan. Kau tunjukkan kepada saya. Oke, bentar ya, Silakan. Bang. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Aku tidak percaya kepada Tuhan yang satu ini. Ilmunya kosong, mulutnya besar. Matius 22 kamu baca. Nomor 34 sampai nomor 40 baca aja di situ. Tuhan kok nggak tahu Bible gimana sih? Ini Tuhan palsu ini teman-teman, Tuhan palsu. Yang Tuhan aja. Itu kan Tuhan itu maha tahu kok, ini ke Google dulu, ke perpustakaan dulu. Dasar Tuhan palsu. Woi, Tuhan Aldo. Hei. Kamu baca Matius 22, nggak usah terlalu jauh, mau kemana pun. Oke. Kita buka Matius 22. Lebih tahu hamba Tuhan daripada Tuhan. Mama. Dengarlah tadi mana datanya, dikasih omong diam. Kamu kelamaan ke perpustakaan ngapain? Lu kan Tuhan. Sebagai Tuhan lu harusnya lebih tahu dari saya. Kita bukan, ini namanya diskusi ilmiah, bukan diskusi kalau ilmiah harus mendudukkan perkara Bible secara ilmiah. Jangan kau tolak isi Biblemu. Makanya aku buka Iya, tapi enggak usah kau kan Tuhan, ngapain ke perpustakaan lagi? Tuhan itu maha tahu. Dengar, biar aku bilang ya. Tadi kan dalilnya mana katanya kan? Bacalah, berbaca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, jangan kau 39. Tuhan kau penipu. Tuhan jangan nipu dong. Sampai ke nomor 40 dong. Sampai 40 dong. Tuhan kok suka nipu sih, gimana sih Tuhan satu ini? Dulu, Bang. Abang jangan membantah lu. Iya, tapi jangan sampai 39. Itu nggak sampai ke poinnya. Harus sampai ke 40. Karena beda Oke, sampai 40 ya. Iya, gitu dong sampai Tuhan. 40. Kita baca ya. Iya, baca. Diam, Abang. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Dalam Taurat, dalam mana? Dalam mana? Dalam Taurat. Kan udah aku bilang tadi, hukum kasih itu cakupan hukum Taurat. Alamak. Inilah Bang, kan gak fair tadi bilang baca sampai semua. Tadi kau ketawa, kau tertawakan saya karena saya bilang hukum Taurat itu, hukum kasih itu berasal dari Taurat. Alamak, gimana ini Tuhan kok kayak gini? Tuhan palsu ini kayaknya. Dengarlah Bang, dengarlah. Tadi Bang bilang baca semua. Iya, saya dengar, tapi saya menertawakan kamu. Kamu tadi menertawakan saya ketika saya mengatakan kasih itu adalah cakupan atau rangkuman dari Taurat. Kamu mengatakan, ini ternyata Bang Suma ini yang kayak begini saja seperti kami aja membuat Anda mencret. Sombong kali mulut Anda. Pendeta saja menghindar. Bang Suma itu malaikat maut bagi orang Kristen, khususnya pendeta pastor. Kamu anak bawang yang tidak kenal Bang Suma berani-berani ke sini. Jadi rujak kan kau? Bukan loh Bang, dengarlah Bang. Kau bukan. Sekarang kau sadar nggak yang kau baca tadi? Kasihilah Tuhan Elohimmu. Kau baca nggak tadi?
Itu adalah apa? Itu adalah apa? Udahlah bang, ceng-lenceng ya. Karena apa? Abang bilang baca, abang potong-potong. Kayak mana diskusi kayak gitu? Kan pertanyaannya jelas. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu kan yang ditanya. Hukum Taurat kan? Iya, dijawab hukum Yesus. Taurat. Bentar lah, makanya lanjut. Hukum Taurat atau hukum Taurat atau bukan? Ngaku enggak? Kasih itu adalah cakupan Taurat. Udahlah. Enggak, kau jawab dulu, Dek. Bahwa kasih itu adalah rangkuman dari hukum Taurat. Betul nggak? Jujur dulu Ando, jujur. Tuhan Ando jujur. Jujur dulu. Ah, gitu dong. Makanya jangan sepele dengan orang yang kayak Bang Suma yang paham Bible daripada ente. Dengarlah dulu Bang. Kan aku lagi membaca keseluruhan. Anda sudah akui, kasih itu adalah hukum Taurat, bukan hukum gereja atau buatan Kristen. Paham sampai situ? Lanjutkan bacaannya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan seluruh kitab nabi. Tanya dulu samamu, Lukas nabi enggak? Bukan. Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Yohanes nabi enggak? Tidak. Paulus nabi enggak? Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Berarti kasih itu ada di kitab perjanjian lama, bukan di kitab lo cakangkung. Oke. Jadi Bang, aku bersyukur sama Abang karena apa? Setelah Abang menceritakan itu, tambah pengalaman, tapi bukan pengalaman yang memudarkan iman, tetapi yang semakin menguatkan. Bagus sekali. Dan artinya kegilaan Anda sudah akut. Karena di situ sudah jelas sekali hukum Taurat utama dan kedua itu adalah cakupan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, dan itu bukan milik Kristen, itu miliknya Yahudi. Bagi yang waras, yang tidak waras gila permanen kayak ente, Anda butuh laskar bit untuk otak Anda. Itu dalil. Makanya di dalam Ulangan 11 nomor 1, kasih itu adalah implementasinya apa? Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku dan jangan kau mengurangi. Kalau tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, maka kitab perjanjian baru Kristen itu harus disepak sampai ke neraka. Paham sampai sini? Jangan kau tambah-tambahi yang tadi itu. Jangan lagi kau mau diperhamba, kami adalah anak Tuhan. Itu ditambah-tambahi, dan itu ternyata bukan ajaran kasih. Ajaran kasih itu ada di kitab para nabi dan hukum Taurat. Dan Anda sudah akui, Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan nabi. Berarti catatan-catatan pendiri agama Anda tidak termasuk dalam rangkaian hukum utama dan hukum kedua. Sampai sini paham? Gak paham dia. Panggil tuan-tuan, Bang Ando, Tuan Ando, panggil tuan-tuan yang lain dong. Tuan-tuan yang lain. Ya, panggil Tuhanmu yang lebih senior, suruh ke sini. Tapi apapun ceritanya Bang, aku berterima kasih dengan room ini. Ya, semoga Bang sehat selalu untuk memberitakan firman Tuhan. Oke Bang? Iya. Salam sehat sama. Bang. Salam sehat saudaraku. Jadi Tuhan akhir kata minta maaf atas kata-kata yang salah. Iya, sama. Kamu di sini aja, duduk di sini sambil belajar. Lembutkan hatimu. Yang kuajarkan bukan sebuah kesesatan. Saya hanya mendudukkan perkara Bible pada tempat yang seharusnya. Sama, ketika Anda berbicara mengenai kasih, selama ini Anda terjebak Kristen itu kasih. Ternyata kasih itu rangkumannya adalah Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti bukan perjanjian baru berarti. Makanya aku bilang belum ada cerminan kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Gak ada. Bagi-bagi Indomie, oh saya sering, malah saya setiap hari Jumat bagi-bagi lebih daripada itu. Apalagi pengobatan gratis. Banyak organisasi-organisasi Islam memberikan pengobatan gratis. Nggak ada kasih apa.
mengajak menjadi Tuhan. Wah, kecuali kalau itu. Atau membagi-bagikan lubang tua kepada berondong. Itu wallahu a'lam bishawab. Habis itu klarifikasi. Tapi klarifikasinya dia pegang paha. Masalah generasi salone. Coba saudara-saudara nonton di PT saya, Bang Suma 01, saya buatkan PT potongan klarifikasi. Ya, wanita tua yang itu, wanita tua tersebut, sambil dia pegang pahanya anak muda tersebut, dia pesan bahwa tak ada hubungan spesial. Bagaimana mungkin orang yang mengaku anak Tuhan pegang paha orang yang bukan mahramnya? Coba, bagaimana mungkin tuh kalau tidak ada hubungan spesial? Jadi dia mencoba membersihkan dirinya, sayangnya dia membersihkan mukanya pakai air comberan. Makin dibasuh, makin diguyur, makin kotor. Cerat. Makanya dek, kalau kamu membahas tentang dirimu itu sebagai anak Tuhan, anak yang suci, harus implementasi ucapanmu itu sama dengan tindakan. Kau menghina Allah, menghina Rasulullah, tapi perbuatanmu lebih bagus binatang. Binatang tidak pernah membawa data, dalil-dalil mengatasnamakan Tuhan. Tapi dia setiap hari kesana kemari memberitakan kebenaran, tapi dia sendiri menjajakan lubang tua. Kita nggak sebut nama ya, tapi yang merasa aja. Lihat di PT saya teman-teman sekalian, nonton di situ dia pegang paha, itu membuktikan bahwasanya wow, di follow akun saya Bang Suma 01 biar pengikutnya bisa tembus 1 juta, supaya setiap dia live semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Silakan host disapa Bang Handi. Sudah Bang Suma. Udah. Oke. Ya, saya izin tunjukin aja. Siapa tahu teman-teman mungkin belum pada tahu akun Bang Zuma yang 01 itu kan. Iya, di follow teman-teman. Tembuskan 1 juta tuh. Lawan kemungkaran. Kenapa? Karena tanpa ragi yang membuat anak-anak kita itu jatuh, goyang. Makanya kita harus ada yang menyaingi akun-akun besar mereka. Ini banyak akun, teman-teman hati-hati juga akun fake Bang Zuma ya. Itu sudah banyak juga saya blokir itu teman-teman. Mohon diperhatikan juga. Itu akun Bang Zuma yang fake itu banyak bertaburan di mana-mana. Hati-hati teman-teman muslim. Kalau jumpa langsung blok, jangan disimpan. Ini aku tunjukin akun Bang Zuma teman-teman, di follow ya. Cukupkan 1M. Ini kita baru 310k. Izin gurunda saya besarin. Nih. Yeah. Yang ini teman-teman ya. Coba diperhatikan akun Bang Zuma ini. Ini kan sudah diganti foto profilnya. Waktu itu kan warna kuning foto profilnya. Teman-teman diperhatikan akun Bang Zuma ini. Ini kalau ada VT-nya di sini nih. Ada VT-nya. Nih. Gak usah diputar. Nanti teman-teman nonton sendiri ini. Ini akun Bang Zuma nih, teman-teman, di screenshot aja. Kalau tidak bisa dapat di screenshot, di follow semua nih. Udah ya, yang sudah ya, 310.000 followers. Cukupkan 1M. Gitu aja. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Kita kecilkan dulu, sabar ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman Kristen, moderator bantu dinaikkan aja teman-teman Kristen yang kayak tadi juga boleh. Yang Tuhan siapa namanya? Tuhan Ando. Tuhan Ando. Silakan. Bang Melvin ini Kristen atau Muslim, Bang Melvin? Aduh, ini lagi anak Tuhan ini. Ini ndak mau belajar ini kan dah. Selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Tunggu dulu kau Major. Kau mute dulu Major. Kau mute dulu. Oke, Bang Donki Melvin ini Donkin Hans, Kristen atau Muslim Bang?
Kristen. Oke, mau dialog Bang? Mau menanggapi yang tadi? Coba saya naikkan teman-teman. Izin saya naikkan dulu teman-teman Kristen, biar teman-teman Kristen bisa penuhkan komal ini. Nanti Bang Dongkin, ini Masaha Konjilo. Coba yang dua lagi Kristennya. Tapi satu-satu ngomong ya. Nanti kasih kesempatan sama-sama Kristen. Nanti kalian konsili berlima. Siapa duluan yang mau ngomong? Asal jangan major. Nanti major terakhir aja dia. Dia itu mode tengah malam dia itu. Silakan teman-teman Kristen di bawah tekan 3 ya kalau bisa ya. Iya, ini ada anak-anak adik dari Advent lagi tanya. Iya, sama Bang Zuma. Ya, major kau nanti aja major, kadang nggak nyambung ngomong sama aku. Nanti kau. Diskusi nanti aku jadi wasit aja. Iya, enggak usah kau lah. Enggak ada isi kau dari dulu. Silakan adik yang mau naik. Ini ada yang sudah DM juga. Kalau mau naik silakan dari Advent. Dia tanya itu Bang Zuma ya. Saya bilang iya Bang Zuma. Silakan naik dek. Kirim permintaan. Masa? Ya. Kau dibawa dulu. Bentar kau ya. Ya udah, Oke. ya udah. Bentar dulu kau. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain dulu. Yang sudah biasa dialog itu bentar dulu. Major juga. Nanti major tengah-tengah malam dia. Menjelang subuh lah. Ini Pak Vivo betul ya? Bang Andi, monitor Bang Andi. Masih tidur kali Bang Andi jam begini. Ini Pak Vivo. Ini tunggu naik Pak Lamsam lagi nih, bahaya kalau naik Pak Lamsam. Ini Pak Vivo kedua itu kan bang. Oh dulu kita sapa dulu. Ini betul Pak Vivo. Kita tengok dulu. Pak Vivo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Kristen Bang ya? Enggak, Islam. Oh izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita naikkan teman-teman Kristen. Kita cukupkan dulu 3 kursi lagi biar enak diskusinya. Supaya jangan repot lagi sebentar menaikkan menurunkan teman-teman yang minta naik. Atau kayak mana? Biar Bang Zuma juga istirahat kan? Istirahat dikit, minum-minum kopi campur betadin sambil kita naikkan teman-teman Kristen. Izin yang Muslim standby dulu ya. Dulu ya. Ini moderator siapa di sini ini? Jangan di-mute mikrofonku ya, tanpa seizinku. Jangan kalian mati-matikan gambarku tanpa seizinku. Oke, Immanuel, Kristen atau Muslim Immanuel? Sudah 2025. Janganlah Kristen. Saya izin turun Islam lah. Kristen itu agama. Makasih Bang, nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Silakan teman-teman Kristen. Ini Torosoki betul. Bang Zuma? Monitor. Oke, Bang Torosoki betul. Selamat malam. Pak Torosoki. Ngomong Bang, ngomong. Bang Torosoki. Oke, izin saya turunkan yang nggak ngomong ya. Oke, silakan Pak Don Mars. Ini dari Kristen apa ini, Bang? Nanti kita sambil naikkan sebentar. Silakan Bang Don Ki, dibuka mikrofonnya, Bang Hans. Ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau disampaikan mengenai tema tadi? Temanya Kristen anak hantu. Nggak apa-apa. Yang sebenarnya Kristen itu umat Kristus, pengikut Yesus Kristus yang sudah dan yang pasti akan menerima keselamatan, bukan hanya janji klaim-klaim doang. Kami ini sudah dibuktikan. Tuhan kami itu hidup saat ini hidup dan dia saat ini berada di surga, bukan di alam kubur. Memalukan jika mengikut seseorang yang mengaku berkuasa di surga sementara dia sendiri di alam kubur. Mati dia dan gak bangkit-bangkit lagi. Banyak orang mengaku Tuhan. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi dia bersembunyi. Mana kau? Gak ada jelas. Semua mengaku Tuhan. Setan pun mengaku Tuhan. Tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia pengecut. Dia hanya ngaku doang.
Sama seperti umatnya suka klaim, aku begini, aku begitu. Cerita doang, klaim doang ya kau semua kau. Kenapa orang ini? Kenapa bang? Kenapa Juma? Loh, Juma kok getar-getir Juma? Aduh, oke kau diusir Juma, mertua lagi, diusir mertua enggak? Ini anak Tuhan klaim lagi. Sama, ada Juma, ada loh umat tuh ngaku klaim aja kerjanya deh, Bang. Enggak malu. Mengklaim Alkitab, mengklaim ada Allah. Ngeklaim dia, aku sampai detik ini zaman sekarang aku tuh keturunan ini Sianu. Jadi tunduk sama aku. Tunduk dia disembahnya kaki dijilat cucian kakinya. Oh, yang penting dia nggak ngaku Yahudi rohani, Bang. Jadi yang bahaya itu kalau dia ngaku kami Yahudi rohani. Ada lagi nabi ngaku paling tinggi, nggak punya mujizat, malu aja dia. Oh gitu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara nabi nabi palsu itu justru banyak. Matius 24:24 nabi-nabi palsu itu banyak melakukan mujizat. Paulus banyak melakukan mujizat nggak? Sampai-sampai dia disembah dibilangnya dewa Hermes. Saking hebatnya mujizatnya Kristen itu, pemakan tua, pemakan babi, peminum tua, semuanya jadi anak Tuhan. Bagaimana itu ceritanya, saudara? Kok orang Kristen ini ngaku anak Tuhan padahal maksiat semua? Gimana ceritanya itu? Pendeta selingkuh, pastor selingkuh, ribut di gereja, saling cakar-cakaran, padahal mereka mengaku anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu kan sejatinya harus seperti Tuhan, kudus. Tapi kok kalian sorry lah cuma kalau ngomong sendiri lah. Kok anak Tuhan kayak begitu? Anak Tuhan apa anak setan? Beres ini. Kalau cuma ngomong Itu bukan anak Tuhan, Gurunda, itu anak Allah, anak Allah. Anak Allah. Tentang apa? Tentang ketuhanan, tentang keselamatan. Ayo. Anak Allah atau apa gitu. Nah, kau malu lah debater kelas elit gaya bahasa yang benar aja ngomongnya. Karena kau menyebut kan gitu. Juma Emosi sendiri. Juma gelar Gurunda lo, masa kayak gitu? Kau Udah Donkin, ayo kita dialog sama Gurunda yang rapi ya. Jadi Muslim versus anak Allah ya. Kita lihat ya kawan-kawan ya, Muslim versus anak Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Juma, kau kan Gurunda, jangan macam orang tolol. Yang bagus saja. Oke, coba lah dengar ketawa si Juma kayak gitu, kan macam enggak berisi kan. Sekarang aku jawab kau dengan gayamu Juma. Masalah generasi. Itu kau bikin itu. Itu kau bikin. Kalau saya natural. Kalau guru enggak, oke, kuitu. Gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus itu. Gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus pada orang Yahudi, ngaku Yahudi, kepada gaya Romawi, ngaku Romawi. Kalau menyandang gelar Gurunda, jadilah Gurunda. Terhormatlah. Ya lawannya siapa dulu? Gitu, jangan kau buat suara hidung, itu suara orang Arab itu. Itu natural. Gak bisa dibikin-bikin. Saya bukan Paulus yang suka bunglon. Jadi bagaimana kita, saudara? Itu suara saya. Memang suara saya gitu. Saya bukan Paulus yang suka nipu-nipu, nyamar-nyamar. Kau buat gayamu ke Arab-Araban biar macam-macam kau macam hebat macam orang Arab. Banyak kayak gitu Ustaz. Memang gaya saya kayak gitu. Jadi begini Juma. Gimana? Rumormu kau kan jagoan nih, Gurunda nih. Tapi masa gaya debatmu macam debat orang apa? Memenangkan debat kau masa ngejek? Kan nggak berkelas. Oh, bukan ngejek, itu memang fakta. Kalau Kristen itu dibilang bukan hamba Tuhan, memang betul. Kalian itu bukan hamba Tuhan. Itu dari tadi aku dengar sebentar lu kawan, sebentar lu partner. Dari lawanmu tadi si Tuhan yang bilang tadi. Diskusi apanya kok malah kenapa ini? Tunggu dulu anak muda. Jadi gaya si Juma ini perlu dirubah karena gelarnya udah Gurunda. Jangan begitu gayanya. Suara-suara hidung lah, suara ngejek lah. Ilmu saja tunjukkan.
Yang penting saya bukan anak Tuhan. Kan saya masih manusia, meskipun saya gurunda, kan gitu. Kami ini cuma anak-anak Tuhan. Mantap kali bah. Jelas mantap. Jadi begitu artinya. Anak-anak Tuhan mengatakan itu tanggung jawab kami loh. Sama begitu. Seperti sama seperti setan. Setan itu juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini kenapa sama seperti Kristen, tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan? Kenapa? Pertanyaan serius. Sekarang Tuhan ini yang mana dulu, Bang Juma? Ya Tuhanmu, kau tidak menghambakan diri kepada Tuhanmu. Iya, Tuhan itu yang mana? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi lah. Oke, Tuhan Bang Juma siapa? Pencipta langit dan bumi. Kau diam dulu, Major, belum ada kesempatan untuk ngomong. Ayo, sekarang pertanyaan saya serius. Kenapa orang Kristen ini sama seperti setan tidak menghambakan diri, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa bisa? Cuma kita ambil judulnya dulu lah. Nggak tahu. Malu nggak bisa Tuhanan, malu nggak bisa bahas. Keselamatan, tentang kematian atau seperti apa? Itu ada tema itu, Kristen anak hantu. Oh, itu kan. Hah? Enggak, itu enggak benar, Kak. Kok enggak benar? Yesus sendiri yang mengatakan kok, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti